Bro, langsung aja deh. Ada tulisan bolehnya mengkritik mujahidin. Ditulis oleh seorang ustadz terkait kekeliruan manhaj mujahidin Palestina. Jadi kritikannya datang dari ustadz di Indonesia untuk yang sedang jihad di Palestina. Nah iya, gimana tuh bro? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Sebenarnya, kalau pernah hatam satu aja pembahasan jihad yang ditulis oleh para ulama, baik madhab apapun dari madhab yang 4, maka polemik kayak gini gak bakal timbul sih. Gak akan timbul bro. Gak akan bro. Karena ini pembahasan fikih klasik, hitungannya pun masih tahap dasar, dan udah kelar dibahas dari ratusan tahun yang lalu. Gimana tuh bro? Di dalam fikih jihad bro, para peserta yang ikut jihad itu ada kriterianya, ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, itu harus laki-laki. Terus kalau perempuan? Ya perempuan bisa di garis belakang, logistik, medis, atau yang semisal. Tapi kalau frontliner, ini mostly dari laki-laki. Nah, kemudian syarat setelah laki-laki itu disyaratkan pula itu bahwa badannya itu sehat. Dalam artian, nggak buta, tangan, kaki bisa berfungsi dengan baik. Ya ada syarat-syarat yang lain sih. Tapi lo tahu nggak sih kenapa gue perintilin nih syarat-syarat peserta jihad satu persatu? Nah iya, nggak nyambung nih bro. Ini kan kita mau bahas boleh apa enggak ngekritik mujahidin di tengah perang lagi berkecamuk. Ada sambungannya kok. Sambungannya itu adalah bahwa dari sekian syarat-syarat peserta jihad, itu tidak disyaratkan bahwa peserta jihad itu harus orang soleh. Dalam artian, kalau misalnya nggak soleh sekalipun, dia boleh ikut jadi pasukan jihad. Jadi masih begajulan pun, ya bisa-bisa aja ya ikut jihad ya bro. Ya selama muslim, walaupun begajulan, bisa ikut bro. Nah, kalau kita udah tahu begini keadaannya tentang peserta-peserta ya yang ikut jihad gitu ya, yang nggak soleh atau masih begajulan pun sebenarnya bisa ikut, kira-kira menurut ente nih, pasukan mujahidin dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ada nggak kekurangannya? Ya pasti ada lah bro, yang soleh aja masih banyak kekurangannya kok, apalagi yang begajulan bro. Nah, baru kita bisa masuk ke pembahasan. Jadi mujahidin itu pasti ada kekurangan. Otomatis memang harus diluruskan. Tapi siapa yang bisa meluruskan? Boleh meluruskan. Dan kapan diluruskannya pun ini ada pembahasannya bro. Tapi kok pakai dibeda-bedain segala sih bro? Kan salah ya salah, keliru ya keliru. Yang boleh ngingetin ya boleh-boleh aja sebenarnya. Terlepas dari mana aja nggak sih? Jika jihad berkecamuk, ada prioritas yang lebih besar. Ada kepentingan yang lebih penting. Seperti mengalahkan musuh, menjaga semangat dan persatuan. Jadi kritik boleh. Tapi ini datang dari pemain atau penonton. Kalau penonton dalam ranah jihad, dia tugasnya bukan ngeritik ketika perang berkecamuk. Justru kalau tugasnya udah nonton doang, ngeritik dari jauh, ini orang-orang yang nanti ketika kaum muslimin pulang, dia bakalan diboikot dalam syariat Islam. Kalau tugasnya udah cuma nonton doang, terus ngeritik dari jauh, ini merupakan sikap-sikap orang munafik di zaman Rasul SAW. Parah berarti ya bro. Terus kalau ada kesalahan dan kekurangan dilakukan oleh para mujahidin, itu siapa yang tanggung jawab bro? Nah, itu tugasnya seluruh pasukan, terkhusus pemimpin pasukan. Dalam kitab Kasyaful Kina itu disebutkan kayak begini. Babun ma yalzamul imama wal jaisha. Bab tentang apa yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan baik oleh pemimpin pasukan dan juga pasukannya in general. Nah, di situ disebutkan yalzamu kulla ahadin ikhlasun niyati lillahi ta'ala fi ta'at. Wajib bagi semua orang yang ikut jihad untuk selalu ikhlas niatnya dan dalam segala ketaatan. Jadi emang udah diwanti-wanti untuk selalu mengingatkan dalam ketaatan, mengkritik kalau ada kesalahan, meluruskan kalau memang ada gimana-gimana. Bahkan secara gamblang itu disebutkan wa yamna'u jaishahu minal fasadi wal ma'asi, dan diwajibkan atas pemimpin jihad untuk melarang pasukannya dari berbuat maksiat. Di annaha sababul khidlan wa tarkuha da'un linasr. Karena maksiat itu sebab kekalahan dan meninggalkan maksiat itu sebab kemenangan. Jadi konsepnya emang udah gitu bro. Satu, kekurangan mujahidin pasti ada, namanya manusia ya nggak? Dua, pemimpin pasukan dan pasukan udah memiliki aturan untuk saling kritik, saling meluruskan, saling mengingatkan kepada kebaikan. Tiga, hal ini dilakukan di internal mujahidin yang ikut jihad. Empat, kalau penonton, dukung dengan doa, logistik, donasi. Dan jangan ngegembosin dengan kritik dari jauh. Ya, penonton mah bebas bro. Bro, ini bukan pertandingan bola bro. Ini masalah nyawa kaum muslimin. Jangan dibercandain kayak gitulah. Oh iya. Sorry bro. Oke. Terus di artikel itu emang si Ustadz itu bilang apaan? Nah, basically di artikel tersebut ditulis sebagai pembenaran bahwa kritik itu boleh dilakukan oleh penonton. Emang dalil yang dipakai apaan? Nggak usah bro, dalilnya kalau Anda baca sekarang gitu ya, udah jelas sih salah penempatan dan salah konteks. Jangan bro, biar orang-orang juga belajar. Ya deh, nih dalil pertama yang dia bawa itu adalah tentang hadis Dzatu Anwat, di mana Rasul mengkritik sebagian sahabat yang minta dibuatin pohon keramat tuh bro. Aneh banget kok bisa ya hadis ini dipakai. Tapi at least antum udah tahu lah ya kekeliruannya. Iya bro, ini kan terjadi di internal pasukan dan bukan dilakukan oleh penonton gitu ya. Nah, apalagi yang meluruskan itu langsung Rasul SAW sebagai tugas khusus pemimpin, kayak yang tadi ente sebutin. Nah, dia juga pakai dalil ketika Ibnu Umar mengkritik Khalid bin Walid ketika salah target dalam membunuh. Lah, Ibnu Umar dan Khalid radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dua-duanya kan ikut perang. Jelas lah ya, tanggung jawab pasukan untuk saling mengingatkan. Kan tadi udah kita bahas. Keliru lagi, salah konteks lagi nih sih. Ini ada nggak sih dalil yang dia bawa yang menunjukkan ketika perang berkecamuk, yang nggak ikut jihad, penonton terus boleh ngekritik dari jauh? Nggak ada bro.
Ya wes, jelas ini sih keliru banget ini. Ada lagi nggak? Ini terakhir nih ya, ini artikelnya jadi bagian terakhirnya ngeri-ngeri sedap nih bro. Kenapa? Ini artikel kan pendalilan yang salah konteks. Tapi penutupnya itu dia bawa-bawa pembenaran atas apa yang dia tulis. Bawa ayat An-Nisa ayat 15. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Jadi seakan-akan tulisan dia itulah representasi pasti dari sunnah Rasul itu sendiri. Iya, terus dia juga bawa perkataan Al-Muallimi tentang ulama yang keliru itu jangan diikuti. Parah sih ini. Parah. Ini model-model orang yang suka menanamkan benih fanatisme golongan. Pokoknya asal tulis, nanti di akhir tulisan disimpulkan dengan apa yang dia tulis pasti benar, pasti sesuai konteks, dikonfirmasi lagi dengan inilah sunnah Rasul, dan yang menyelisihi tulisannya itu dari ulama sekalipun kalau salah begini, dan seterusnya. Ya udahlah. Yakin anak model kayak gini akan sulit menerima pendapat orang lain. Bahkan bukan nggak mungkin. Ketika ditunjukkan pendapat lain, dia akan nyari pembenaran tentang apa yang udah dia tulis duluan. Iya bro. Nah iya dia malah menukil tuh ulama atau fatwa ulama yang bilang boleh mengkritik ketika perang dari berkecamuk. Tapi kalau sekarang Anda lihat-lihat ya setelah mendengar obrolan dan pendudukan konteks dari kita, salah konteks lagi. Udah, cukup akhi. Yang penting kita udah ngobrol, udah mendudukan konteksnya itu kayak gimana. Ya insya Allah orang yang memang mau belajar bisa tercerahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.